sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bersama saya Afifah Nursifa dari SMP Negeri 1 Cikancung. Hari ini saya akan menggunakan beberapa kearifan dan budaya lokal yang ada di Kecamatan Cikancung. Kearifan budaya adalah pandangan hidup atau ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang mewujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal. Seperti halnya yang ada di Kecamatan Cikancung, terdapat beberapa kearifan dan budaya lokal yang masih dipertahankan sampai saat ini. Pertama yang akan saya perkenalkan adalah salah satu pengrajin sapu lidi yang ada di Kecamatan Cikancung, Kampung Seke. Di sini saya sudah bersama Ibu Lia, yaitu adalah salah satu pengrajin sapu injuk di daerah Seke, Kecamatan Cikancung. Assalamualaikum Ibu, selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baiklah, perkenalkan nama saya Afifah Nursifa, siswa dari SMP Negeri 1 Cikancung yang akan mewawancarai Ibu hari ini. Oleh sebelum itu, bolehkah kami minta waktunya untuk diwawancarai? Nah, Ibu, lanjut saja ya ke pertanyaannya. Pertanyaan pertama, sudah berapa lama Ibu menjadi pengrajin sapu injuk? Udah 5 tahun, udah lama dah. 5 tahun. Pertanyaan kedua, selain menjadi pengrajin sapu injuk, apakah ada pekerjaan lain yang dilakukan? Pengrajin sapu aja. Oh iya, tidak ada lagi. Pertanyaan tiga, sejak kapan usaha kerajinan milik Bapak Ibu ini? Apakah boleh diceritakan secara singkat? Jadi sejak kapan Ibu? Sejak tahun sebenarnya kan saya 5 tahun gitu, 5 tahunan di 2000 sebenarnya 5 tahun ke belakangan. Pertanyaan keempat, apa motivasi atau dorongan awal yang membuat Ibu mendirikan usaha ini? Ya buat Untuk mencukupi. ya untuk mencukupi sehari-hari, Oh. kebutuhan sehari-hari. Pertanyaan kelima ya Ibu, berapa banyak modal yang dikeluarkan untuk mendirikan usaha ini? Antara 5 juta 3 jutaan. 5 juta. Siap. Pertanyaan keenam, apakah Ibu mendapat dukungan untuk menjadi pengrajin sapu injuk? Dapat dukungan dari Dari keluarga, dari teman. keluarga, dari teman-temannya. Pertanyaan ketujuh, apa saja alat dan bahan yang dibutuhkan dalam proses pembuatan sapu injuk? Itu kan kelapanya itu kan. Tidak kelapa aja kan. Ya. Bedol, paralon, buat itunya tenang. Oh, ya, apa paralon? Itu teh paralon buat Untuk pengaitnya ya? Pengait itu. Itu nanti Di kapuk, dijahit. dijahit nih, jahit. Pertanyaan ke-8, apakah bahan-bahan yang dibutuhkan mudah didapatkan? Mudah. Ini teh Ibu dari apa aja? Dari kelapa. Dari kelapa. Terus dari itu diiris kecil-kecil. Itu dari satu gitu jadi gitu. Jadi banyak. Nanti disatuin. Pertanyaan ke-9. Dalam kurun waktu hari rata-rata Ibu membuat berapa sapu? Jadi perharinya bisa membuat berapa? 200 ribu. Dari Perharinya 100 jadi itu? 200. Dari 100 gitu biji gitu jadi 200. Oh, kalau misalkan yang dikait-kait itu kesatuannya kira-kira bisa berapa buat sapu? Ya jadi 200. Dari 100 biji, dari 100 jadi 200. Dari 100 gini nih. Nah, satu biji sampai dari 100 jadi 200. Dari satu biji gini. Jadi kalau Jadi misalkan jadi dapat 200. Ya, Dari kalau 100 biji gitu. kalau satu sapu ini bijinya teh berapa buatnya? Baru gitu. Kayak perharinya tuh kan satu Ya jadi 200. Jadi dua ikat. Dua ikat. Dua ikat banyak gitu. Oh, 100. satu ya siap. Pertanyaan selanjutnya, berapa keuntungan yang didapat perharinya dan berapa omset tertinggi yang pernah Bapak Ibu dapat Kurang lebih 100 ribu. perharinya? Oh, Bersih, udah bersih. Oh, Kayak kalau ibunya itu misalkan- mah kalau buat sapunya mah antara 400 lah. Oh, 100 ribu. itu teh per hari. Hmm. Kalau omset tertingginya 100 Ya udah 400. Oh, 100 tertinggi. Pertanyaan ke-11, rata-rata berapa lama waktu untuk membuat satu sapu satu ini? Jadi satunya berapa waktu? Itu bentar satu mah. Untuk ngabung-ngabungnya itu berapa menit atau berapa jam gitu? Itu berapa menit? 5 menit tuh. Jadi segitu tuh. 2 jaman nih. 2 jam tuh. Oh, 2 jam. Pertanyaan selanjutnya,
apakah ada hambatan yang terjadi selama Bapak Ibu menjadi pengrajin sapu injuk? Jadi ada hambatannya nggak? Apa tuh? Ada hambatan Yang membuat kesulitan itu. oh nggak aneh. Jadi buat dari atau misalkan kadang penghasilannya kurang atau gimana? Nggak aneh, nggak kurang ya alhamdulillah. Pertanyaan terakhir ya Ibu, jika ada pengrajin baru yang membuat kerajinan serta usaha yang sama dan produk pengrajin tersebut lebih banyak membelinya, apa yang akan Ibu lakukan? Ya, nggak akan dilakukan sama weneng dah, semuanya juga gitu. Jadi kalau gini Bu, kalau misalkan ada pengrajin sapu ijuk baru nih, terus penghasilan lebih besar, kira-kira Ibu mau buat apa gitu lebih biar bisa kembali lagi pelanggan ke Ibu? Tetap aja gitu Buat aja gitu. ya sama aja nih. Mau yang baru mau ini juga Ini ibu. Jadi iya. nggak grogi Cen. Kalau setiap ke pasar itu setiap hari? Iya nih Setiap hari ke setiap pasar? hari. Terus penjualannya dapat dari sananya? Oh iya siap. Terima kasih Bu ya. Terima kasih Bu, makasih banget ya. Udah Udah, makasih Bu. Udah sebentar. No damsel in distress coming to save me. When trust not be the fire, you can't take me. And you might think I'm weak without. Kembali lagi bersama saya Afwan Syifa. Kali ini saya akan mengenalkan kearifan lokal yaitu makam pangudar yang menjadi cagar budaya. Setelah saya mengenalkan video pengrajin sapu lidi, yang kedua ini merupakan warisan budaya yang menyiarkan agama Islam di wilayah Cikancu, yakni makam sembah dalam pangudar yang berlokasi di Kampung Cirangka, Kecamatan Di sini saya sudah bersama kuncen dari makam pangudar yang akan saya wawancarai hari ini. Assalamualaikum Bapak, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah sehat. Maaf mengganggu waktunya. Saya kesini untuk mewawancarai Bapak tentang sejarah dari makam ini. Maaf ya Bapak. Tapi sebelumnya bolehkah Bapak memperkenalkan diri? Ya, nama Bapak di sini Pak Asep ya. Kalau orang-orang pada manggil Pak Asep aja ya. Siap. Selanjutnya Bapak ke pertanyaannya aja langsung. Silakan. Bapak boleh menjawabnya, menceritakan boleh, biar lebih panjang. Pertanyaan pertama, bagaimana sejarah dari makam ini? Apakah boleh diceritakan? Sejarah dari makam pangudar ini Bapak juga tidak tahu banyak ya, tidak tahu detail gitu. Hanya sekilas saja, itu pun cerita dari orang tua, tidak ada sejarah secara tertulis, tidak ada ya. Jadi orang tua dulu bilang bahwa dalam pangudar ini berasal dari Cirebon ya, dari Kanoman, katanya Kanoman Cirebon. Tahunnya juga nggak tahu persis tahun berapa ya, cuman diperkirakan ini tahun 1700-an berada di sini. Nah, terus keberadaan beliau di sini, entah waktu itu dia dari Cirebon ke sini tuh langsung ke sini atau dia mampir ke mana-mana dulu, yang jelas ada di sini sampai meninggalnya di sini gitu ya. Nah, terus keberadaan dia juga di sini adalah dia sebagai, selain mengajarkan agama, mungkin dia tuh sebagai tabib juga di sini ya. Tabib, tahu tabib itu yang suka, kalau sekarang mah dokter lah ya Pak ya. Cuman bukan dari sekolah gitu kalau tabib mah, dia mungkin dari ilmu agama ya, atau nah dia suka menolong orang, mengobati orang selama hidupnya itu waktu di sini. Selain mengobati penyakit lahir juga penyakit batin. Waktu itu kan nggak ada rumah sakit jiwa atau segala macam. Nah jadi serba bisa lah beliau itu ya dalam pangudar itu. Nah terus kenapa dinamain pangudar? Apakah tidak ada namanya? Itu ada namanya, cuman orang sini pada waktu itu tidak tahu siapa nama aslinya. Jadi orang sini bilangnya pangudar. Kenapa? Karena lihat dia punya kemampuan, punya karomah istilahnya. Kalau kepada Nabi kan istilahnya itu mujizat ya. Kepada orang-orang soleh itu seperti pangudar, karomah ya, dapat karomah, dan mungkin
Nah, lihat ke rumahnya masyarakat di sini bilangnya pemudar. Kenapa dibilang pemudar? Jadi ceritanya ketika itu kan masih zaman penjajahan Belanda ya, tahun 1700-an itu. Dia tuh dikejar-kejar tentara Belanda, kemudian ketangkap gitu sama tentara Belanda, kemudian dia diikat. Nah, ini yang namanya pemudar ini tanpa melakukan apapun, sih talinya buka sendiri gitu. Kalau orang Sunda bilang udar sendiri gitu ya. Nah, bilang aja pemudar orang sininya. Ya. Jadi, nah sehingga ketika beliau hidup banyak yang datang ke dia untuk berobat lah, untuk macam-macam gitu tujuannya. Bahkan beliau sudah mati pun gitu, sudah meninggal, banyak orang yang seperti sekarang ya, banyak tamu-tamu datang ke sini. Tujuannya ya untuk mengharap berkahnya ya, dengan menziarahi dia, mendoakan dia, mudah-mudahan apa yang dia inginkan, apa yang dia hajatkan, Allah dikabulkan oleh Allah SWT. Itu ya. Jadi sejarahnya seperti itu, singkat gitu, Bapak juga tidak tahu ya. Selanjutnya Cukup segitu? Cukup. Biasanya orang ke makam melakukan apa saja? Orang-orang yang datang ke Pamudar itu sekarang kebanyakan dia bermasalah, punya masalah ya. Ada dia menghadapi berbagai masalah, dari mulai masalah utang misalnya, dia punya utang, terus dia masalah dengan hukum, masalah dengan orang-orang sekitar, misalnya dengan orang tua, dengan anak, dengan pacar, segala macam, banyak masalahnya. Datang dia maksudnya apa? Apa dia minta dibukakan masalah ke sini? Iya, dia tuh berharap dengan menziarahi beliau Pamudar ya, dia mendoakan beliau. Nah, kita berdoa kepada Allah agar masalah yang telah dihadapinya diselesaikan gitu ya. Baik, pertanyaan selanjutnya, pada hari apa saja makam Pamudar dibuka? Makam Pamudar itu dibuka setiap hari ya. Setiap hari. Adapun di sini yang pegang juru kuncinya ada 2 orang. Jadi kalau misalnya dipegang sendiri mungkin capek ya, menghadapi tamu dari pagi sampai malam, makanya berdua di sini juru kuncinya. Saya, Pak Asep ya, sama Pak Haji Ojang yang ada di foto itu ya. Jadi tiap hari buka dari mulai jam 8.30 pagi sampai jam 4 sore, sampai jam 5 sore, kemudian buka lagi malam dari mulai jam 8:30 sampai jam 11 gitu ya. Setiap hari itu ada pengunjungnya? Setiap hari ada pengunjung, cuman kadang banyak, kadang sedikit ya. Terutama malam Jumat biasanya kalau malam itu selalu banyak, gitu. Selalu itu mah ya kalau malam Jumat. Pertanyaan selanjutnya Bapak, apakah ada tiket masuk? Biar ada berapa nominalnya? Kalau tiket masuk itu nggak ada, adapun itu di depan di karcis biasanya untuk tamu-tamu yang datang itu di daftar terus dikasih karcis ya, tiket ya, mungkin tiket itu 5.000 itu ya. Oh iya. Satu pengunjung itu 5.000 rupiah. Satu pengunjung. Siap. Pertanyaan terakhir ya Bapak, siapa saja tokoh yang dimakamkan dan makam siapa saja yang paling sering banyak dikunjungi? Untuk di makam Pamudar ini ya, ini tokoh yang paling namanya dalam Pamudar ini. Dalam Pamudar ini namanya itu pun ketahuan sekarang ya, Panji Argaloka ya di sini tuh. Adapun yang lain selain beliau, selain apa dalam Pamudar ini ada juga mungkin leluhur bapak di sini ya, seperti itu tuh Muhammad Haji Jainal Mustafi. Nah untuk yang lain masyarakat biasa di sini ya yang dimakamkan. Nah, ini pemakaman umum ini ya. Oh umum itu. Ini umum, ini pemakaman umum. Jadi Itu aja. yang sering paling dikunjungi yang sebelah sini ya. Yang di sana umum. Yang di sana umum.
itulah beberapa kearifan dan budaya lokal yang ada di Kecamatan Cikancung. Semoga kita sebagai generasi muda bisa melestarikan dan menyebarluaskan kearifan dan budaya lokal. Sekian dari video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.